Hai guys, welcome back again to my channel. Guys, jadi kali ini aku ingin membahas sesuatu yang berbeda di video aku, yaitu tentang pengalamanku di Magang Bakti BCA. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel aku, salam kenal semuanya. Nah, jadi di sini aku akan ceritain tentang pengalaman aku dari pertama kali melamar di BCA sampai keterima. Mulai dari antar lamaran dulu kali ya. Ini juga ada tips and triknya, jadi kalian harus simak video ini sampai habis. Siapa tahu ada hal yang bisa kalian petik dari sini yang kalian bisa pakai untuk nanti kalian mau ketika mau apply magang bakti juga. Nah, jadi intinya teman-teman, pada saat aku melamar kerja, itu tuh aku sebenarnya main lempar-lempar aja gitu ke cabang-cabang BCA terdekat. Nah, biasanya kan kalau kita apply kerja itu di saat kita lihat ada lowongan pekerjaan. Nah, pada saat itu, aku tuh random banget. Aku motivasinya tuh sebenarnya pengen ngerasain dunia perbankan gitu ya awalnya gitu, karena kan apalagi BCA ini perusahaan yang perbankan yang paling keren se-Asia ini ya, bahkan nomor 1 loh, bank pilihan andalan utama masyarakat gitu. Kalau aku sih main lempar-lempar aja gitu, dapat jackpot nih guys. Jadi aku simpen lamarannya itu udah dari bulan Juni. Sebenarnya waktu itu juga berharap banyak bakalan bisa keterima, karena aku tuh pengen banget bisa kerja di BCA gitu loh. Nah, jadi setelah sekian lama menunggu, sempet juga rasanya pengen ya udahlah ya gitu, kalau misalnya nggak keterima ya udahlah, berarti aku kerjain yang lain aja gitu. Sempet sih kayak gitu, kayak udah nggak mau berharap lagi karena udah 6 bulan menanti kan. Nah, tapi guys, ketika aku hampir menyerah, karena kan kayak udah lama nggak dipanggil, jadinya ada rasa ingin menyerah. Nah, setelah itu nggak lama kemudian aku dipanggil untuk mengikuti psikotes. Jadi itu adalah salah satu tes supaya kita bisa melanjutkan ke step berikutnya. Nah, jadi di psikotes ini tuh kita akan diberikan beberapa tes. Yang aku tahu itu ada 4 guys, yaitu SMART GMA Verbal, habis itu SMART GMA Numerical, habis itu SMART Ability to Learn, and yang terakhir itu adalah SMART Personality kalau nggak salah, Personality Test. Nah, di situ kita bakalan dikasih 4 kategori tes. Nah, ini aku kasih tips ke kalian. Sebelum melakukan psikotes, kalian wajib belajar dulu. Kalau aku belajar, aku cari di internet gimana contoh-contoh psikotes, sampai aku bisa dapat logikanya. Oh, kalau misalnya mau kerjain tes kayak gini tuh harus begini. Kalau misalnya mau yang personality, berarti aku harus cari tahu dulu personality aku gimana gitu loh. Nah, jadi kita udah prepare buat tes itu, sehingga pada saat tes kita tuh nggak kagok-kagok amat gitu loh. Jadi penting banget untuk belajar sebelum psikotes. Nah, untuk selanjutnya itu adalah proses interview. Jadi sebelumnya kan udah antar lamaran, habis itu psikotes, kemudian adalah interview. Pada saat proses interview ini kita tuh harus be ourselves. Kenapa? Karena di sini kita juga pasti akan dinilai gimana cara kita ngomong. Dari cara ngomong kita juga bisa ketahuan, oh kita punya personality atau watak atau karakter yang seperti ini loh. Misalnya kayak orangnya ceria, orangnya totalitas atau apa seperti itu, bisa bakalan ketahuan gitu loh. Nah, di proses interview ini saya diinterview oleh kurang lebih 2, 4, 5, 6 kurang lebih 6 orang, 5-6 orang gitu di suatu ruangan. Dan aku sukanya itu ya, di situ pengalaman interview aku, first impression aku terhadap interviewnya BCA itu benar-benar bikin aku mind blown banget gitu. Karena apa? Di situ sangat ramah orang-orangnya. Jadi berasa kayak lagi ngomong aja sama teman gitu loh. Nah, di proses interview kalau ditanya apa ya sebisa mungkin dijawab, jangan sampai bilang nggak tahu gitu, jangan sampai sih. Nah, untuk pertanyaan interview ini saya nggak akan share di sini terlalu banyak, karena setiap interviewer itu punya pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar, aku palingan kasih intinya aja, paling kayak apa motivasi kamu masuk BCA atau kenapa kamu pilih BCA gitu. Nah, kalian persiapkan jawabannya apa gitu ya. Sama perkenalan
perkenalan diri juga guys. Perkenalkanlah diri Anda secara singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele intinya pada saat interview. Terus setelah proses interview lolos, aku bersama teman-teman seangkatan melakukan tes yang berikutnya, yaitu medical check up. Nah di sini tuh aku ambil darah, kemudian tes toraks, habis itu kesehatan mata. Jadi kita dites juga minus kah, terus mohon maaf buta warna kah gitu. Jadi tes-tes seperti itulah yang aku alamin waktu itu. Aku mau kasih tipsnya di medical check up nih guys. Jadi pada saat medical check up sebaiknya kita jaga kesehatan, tepatnya sebelum medical check up sih. Nah waktu itu aku tuh banyak-banyak minum air putih. Pokoknya pada saat medical check up aku tuh bener-bener ngeboost diri aku pakai air putih sama vitamin. Bahkan sebelum tes berlangsung aku tuh kayak udah oke, minum vitamin dulu. Nah jadi dengan adanya vitamin kan tubuh kita bisa jadi lebih fit gitu. Sehingga ini nyamuk. Aku nggak ajarin kalian curang sih guys, tapi vitamin itu menurut aku cuman ngebantu diri kita jadi lebih fit aja, metabolisme kita jadi lebih fit. Bukan berarti langsung vitamin itu bisa bikin tes kita tuh jadi lebih sempurna semua. Enggak guys, karena pada saat tes mata pun mata saya minus gitu loh. Dan ya begitulah, intinya itu hanyalah bentuk usaha, bukan untuk nge-cheat gitu loh ya. Intinya jaga kesehatan, nggak harus di medical check up aja, tapi untuk di kehidupan sehari-hari setelah medical check up juga harus jaga kesehatan. Apalagi nanti kalau misalnya udah diterima kerja, khususnya di teller ya, karena nanti kalau misalnya di teller itu tuh kita harus punya fisik yang strong gitu guys. Nah setelah proses medical check up selesai, aku dihubungi lagi buat join training, yeay! Tapi stepnya belum selesai guys, karena training ini masanya sebulan. Nah di masa training ini aku tuh belajarnya online. Kalau enggak sih denger-denger bakalan ke Balikpapan gitu. Sayangnya lagi COVID, jadi trainingnya diadakan di rumah masing-masing. Training ini kita tuh diajarin materi-materi tentang BCA, produk-produk BCA. Jadi ini tuh persiapan kita untuk OJT di cabang. Pesan aku sih, di training kita harus belajar sungguh-sungguh, karena ini ilmunya bakalan kepake di lapangan juga guys. Selanjutnya setelah training berakhir, training aku selama 1 bulan ya guys ya. Nah setelah 1 bulan berakhir trainingnya, kemudian melanjutkan step yang berikutnya, yaitu OJT atau on the job training. Nah di sini tuh langsung pergi ke cabang terdekat, masih belum buka counter karena kan kita mau belajar dulu tuh. Nah pada saat OJT aku tuh perhatiin senior-senior kerja gimana, terus kalau misalnya aku lihat mereka kerja dan aku nggak ngerti, aku tanya. Intinya ya tips dari aku dan saran dari aku, semisal udah OJT, kalian harus perhatiin sungguh-sungguh apa yang dikerjakan sama senior kalian, pelajari dan duplikat ilmunya, tanya kalau misalnya nggak tahu, karena ini penting banget. Ketika kita sudah bekerja, kalau misalnya di lapangan ya, kan kita lagi layani nasabah nih, kalau kita nggak ngerti nanti susah berabe guys, jadinya kayak nampak banget ini orang nggak profesional gitu loh. Nah sebenarnya ini juga butuh proses ya. Di OJT ini benar-benar prosesnya panjang banget, apalagi masih baru ya kan. Kita tuh nggak bisa langsung profesional atau nggak bisa langsung perfect, karena everything needs process kan. Kita step by step lah. Yang penting ketika gagal coba lagi, tapi sambil evaluasi gitu. Nah aku mau cerita sedikit. Pada saat pertama kali belajar di cabang itu aku juga banyak sekali melakukan kesalahan. Kalau misalnya ngelakuin kesalahan di situ, aku tuh langsung jadi sadar, oh salahnya begini, berarti kedepannya nggak boleh kayak gini gitu. Jadi itu adalah bagian dari proses. Memang stres awalnya karena kan masih baru, kayak ngerasa nggak ngerti gimana jalanin transaksi ini, gimana bisa bagi teliti, fokus, sambil transaksi dengan nasabah, interaksi dengan nasabah, itu nggak gampang loh guys. Nah, seiring berjalannya waktu, aku juga udah bisa menyesuaikan.
Jadi intinya kita harus banyak-banyak belajar, gagal coba lagi, dan evaluasi, kemudian lama-lama bakalan jadi lebih better, dan menjadi lebih terbiasa gitu. Intinya trial and error lah ya, karena kan kalau misalnya kita nggak ada ngelakuin kesalahan, kita tuh nggak bakal tahu. Tapi setelah kita udah ngelakuin kesalahan, sebisa mungkin jangan sampai terjadi lagi kesalahan yang sama. Jadi begitu aja singkatnya, nggak tahu ya singkat apa kepanjangan ini video, cerita pengalaman aku mengenai magang bakti di BCA. Nah, untuk kalian yang lagi apply magang bakti BCA, semangat ya, kalian pasti bisa. Yang penting terus usaha, belajar, tulis lamaran dengan berkas yang lengkap dari identitas, kemudian CV. Kalau misalnya kalian ada sertifikat-sertifikat prestasi, kalian bisa lampirkan juga, kemudian foto gitu. Kalian sebisa mungkin selengkap-lengkapnya deh. Kemudian pelajari dan latihan terus materi-materi yang ada di training, bahkan OJT, dan be yourself saat interview. Terus jaga kesehatan pada saat proses medical check up, bahkan setelah medical check up. Dan yang terakhir adalah banyak belajar dengan senior, terus duplicate ilmu-ilmu dari mereka ke diri kita gitu. Kita nggak bisa sih kayak copy style kerjanya mereka ke kita, tapi kalau kita mau belajar ilmunya itu kita bisa duplicate ke diri kita, dapat knowledge-nya, dan kita bisa improve dengan style kerja kita sendiri, karena kan setiap orang punya style kerjanya masing-masing tuh. Kalau misalnya di tailor guys, aku mau spill sedikit, kita tuh harus bisa multitasking. Kalian tahu multitasking? Iya, ketika kita bisa sambil hitung duit, kemudian kita sambil cocokin dengan laporan, dan kita bisa interaksi dengan nasabah. Itu adalah multitasking. Jadi kita nggak cuman kerjain satu kerjaan aja, karena itu bakalan lama banget. Nah, di tailor ini aku belajar multitasking. Itu hal yang sebenarnya aku bisa kerjakan, tapi kalau misalnya di tailor kan beda lagi kan multitaskingnya. Nah, intinya harus rajin-rajin latihan terus deh supaya bisa menyesuaikan begitu. Oke, sekian dulu sharing-sharing kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like. Klik like. Dan kalau kalian pengen tahu video-video selanjutnya mengenai dunia perbankan khususnya di teller ataupun tentang hyperthyroidism, kalian bisa subscribe YouTube channel aku supaya nanti ketika ada video-video selanjutnya kalian bisa nonton dan kalian bisa simak di situ dengan cara nyalakan tombol notification-nya ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. See ya in the next video. Bye bye.